Tim Kopi Joni atau TKJ Hotman Paris Putri Maya Rumanti SHMH mendampingi keluarga korban pembunuhan 5 anggota keluarga secara sadis yang dilakukan oleh anak kandung korban di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Hal tersebut disampaikan di Polres setempat usai menemui Kapolres AKBP Teddy Rahesna dan Kasat Reskrim AKP Andre Triputra. Pak Kadis meminta saya untuk bisa mendampingi keluarga korban agar kiranya proses hukum ini berjalan dengan lancar dan penerapan pasalnya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku. Sejauh ini saya tadi udah ketemu sama Pak Kapolres, sama Pak Kasat. Sejauh ini bagus sekali, gerak cepat lah ya dari kemarin sampai hari ini sudah tahap 1, itu luar biasa. Saya acungi jempol teman-teman kepolisian di sini, Pak Kapolres juga saya acungi jempol, ya luar biasa lah tanggapannya. Geraknya cepat sekali dan sampai hari ini sudah di tahap 1 gitu. Nggak ada kendala sih, sudah nggak ada kendala. Penerapan pasal yang sudah ditentukan dari kepolisian agar sekiranya tidak berubah. Ya, kan segala kemungkinan bisa terjadi. Bukan berarti kita berasumsi tidak percaya kepada pihak kepolisian ataupun dari kejaksaan ataupun nanti di pengadilan. Tapi tentunya ini kan kejadian yang luar biasa di luar dugaan lah ya, apalagi di sekitaran masyarakat yang konon terlalu dekat juga ya jarak-jaraknya dan bukan yang jauh-jauh gitu ya. Ini sampai tidak tercium berarti kan ini ada something dan ada sesuatu lah antara si pelaku dan korban. Berarti memang ini sudah pembunuhan yang direncanakan. Jadi harapannya untuk penerapan dalam pasal hukumnya jelas, hukumannya juga jelas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Putri juga berpesan kepada Kapolres Waikanan agar bisa melakukan pendampingan psikologis kepada anak dari korban yang tersisa, baik dari Dinas P2 TP2 atau Lembaga Perlindungan Anak, di mana anak tersebut sudah pasti mengalami trauma yang berkepanjangan. Saat ini Kapolres Waikanan sedang melakukan pemeriksaan patologi dan juga DNA yang hasil dari sampel tulangnya akan dikirim ke Mabes Polri. Kemudian hasil penyelidikan tahap 1 akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Waikanan hari ini juga. Terkait dengan perkembangan penanganan kasus pembunuhan satu keluarga di Negara Batin, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama untuk pelaksanaan otopsi dari dokter Polda Lampung telah melaksanakan pelaksanaan otopsi sementara dari barang bukti berupa tulang-tulang yang sudah diperiksa didapat dari 5 tengkorak yang kami kirim ke Polda Lampung telah diidentifikasi bahwa sementara memang terbukti ada diduga kekerasan benda tumpul ataupun kerusakan pada bagian otak, ulangi dari bagian kepala maupun rahang dari kelima tengkorak tersebut, 5 korban tersebut. Untuk identifikasi awal seperti itu, akan dilaksanakan pemeriksaan patologi dan pemeriksaan DNA. Pada hari ini nanti Kasat Reskrim akan mengirim bukti tulang-tulang tersebut ke sampelnya ke platform Mabes Polri hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada hari ini juga kami akan melimpahkan berkas perkara atau tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikanan. Nah, itu terkait dengan perkembangan hasil penyidikan sementara. Insya Allah nanti apabila ini dapat dipercepat akan kami sampaikan kembali perkembangan. Ini berarti ada yang mengarah ke pembunuhan berencana nggak? Betul. Dari hasil pemeriksaan BAP, kemudian saksi-saksi dan bukti petunjuk serta adegan rekonstruksi kemarin, kami menggunakan pasal primer 340, subsidiar 338, kemudian untuk anaknya yaitu inisial DW akan dikenakan juga dengan pasal 55 KUHP. Nanti akan kami sampaikan kembali terkait dengan kejiwaan. Namun yang pasti pada saat pemeriksaan itu tersangka ini didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian pada saat pemeriksaan juga ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sementara apa yang ditanya penyidik itu nyambung, konsisten dan stabil, ya. Sementara seperti itu. Tapi nanti apabila ada dari kejaksaan meminta perlu adanya saksi ahli seperti psikologi dan lain akan kami lengkapi seperti itu. Ya. Untuk ancamannya itu ya, sesuai dengan KUHP 340 itu
hukuman mati atau pidana seumur hidup atau minimal 20 tahun. Untuk anaknya sendiri, mana? Untuk anaknya sendiri? Anaknya kan kita kenakan pasal 55. Nanti kalau dari bunyi pasal 55 itu kan dia ancamannya sama seperti 340 ya. Usai menyambangi Polres Waikanan, kuasa hukum korban langsung mengunjungi kediaman korban bersama Kepala Kampung Marga Jaya M. Yani. Hukuman mati sesuai permintaan daripada keluarga korban, masyarakat, dan yang lebih penting adalah hukum. Hukum berbicaranya seperti itu. Insya Allah kita ambil hikmahnya, jadi saya minta kepada masyarakat agar bisa besok menggali makam, nggak usah jauh-jauh, dempet aja, yang penting dia 5 Terpisah ya? Ya, terpisah. Jadi nggak perlu jarak 1 meter, jarak 20 cm gali aja, nggak perlu dalam-dalam, ya kan? Cukup aja 50-60 cm sudah cukup. Nah inilah, ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan keji bisa dilakukan. Ini adalah salah satu perbuatan keji. Binatang saja tidak mau memakan anaknya. Ini dia sampai membunuh bapak, kakak, keponakan, ibu, adik, dan ponakan yang masih kecil dibunuh. Itu artinya, kalau saya bilang, lebih daripada binatang. Mudah-mudahan hal ini adalah yang pertama dan yang terakhir, tidak terulang lagi. Dari Waikanan, Habibie Prabu, Henry Podor, FS TV melaporkan.